Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berhadir pada pagi menjelang siang dari kelompok pengajian Pimpinan Ranting Aisyah Penurunan. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dan datang di masjid kita ini dalam rangka mengulangi pelajaran yang dahulu mungkin pernah dipelajari, tapi kita lupa. Kemudian ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hari ini jam anggaplah pukul 10:30. Kita selesai jam berapa? Menjelang zuhur. Berarti panjang waktunya kan? Maksud saya menanyakan waktu itu, kalau waktunya panjang saya ngomongnya pelan, santai. Metodenya juga tidak terlalu rumit dan banyak. Jadi ya sesuai dengan situasi kita hari ini sedang berpuasa, gaya kita santai, pelan. Yang penting masuk ke dalam pemikiran kita, gitu. Jadi kini kajian kita apa nih? Terserah ibu-ibu. Masalah puasa kah atau masalah yang lain kah? Gabung aja Pak masalahnya. Gabung. Jadilah. Kita mulai aja dari masalah puasa. Nanti kan dia ngembang kemana-mana. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, setiap bulan Ramadan itu kan selalu digaungkan atau dikumandangkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya begitu kan? Tentang puasa. Saya yakin dan percaya ibu-ibu tuh pada hafal semua itu. Karena sering dibaca. Walaupun sekali setahun. Yang kira-kira bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal Bu? Hafal ya? Hai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kamu atau diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan as-saum atau puasa. Sebagaimana kewajiban ini dahulunya pernah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ibu-ibu, karena kita sedang berpuasa, yang saya hadapi juga ibu-ibu umur 50 tahun ke atas ini. Saya 23 Ustaz. 23? Masih muda berarti ibu. Tampang aja udah tua. Enggak lah 57-an. 57 Bu ya. Kalau ibu yang di sebelah umur berapa? Sama. 5. Tapi kalau ibu yang di tengah itu udah sepuh. 80-an itu. 80. 68, 76, 76. 76. Saya 68. Kalau ibu 68. Saya 54. 54. Yang ini ibu sebelah. Oleh muda deh. Kenapa melamun? 48 kurang 2 tahun. 48. Jadi memang kita sudah mendekati masa-masa menikmati hidup. Ya, karena untuk dunia ini pada usia seperti itu mungkin sudah mulai berkurang. Kenapa berkurang? Ya mungkin umur sudah semakin pendek, badan sudah semakin lelah,
pemikiran pun tidak sekuat dulu. Tenaga udah nggak ada lagi, Ustaz. Tenaga juga sudah menurun. Jadi memang sudah sepatutnya kalau kita sudah mulai berpikir tentang alam di balik alam kita ini. Selera masih kuat. Nah kalau masalah makan itu rezeki dari Allah itu. Selera ingin pergi pengajian jauh-jauh. Ya. Jadi cocok sekali. Jangankan ibu-ibu, saya aja yang masih kalau saya kan baru 58 Ibu. Sudah berpikir jauh saya. Dikatakan tidak mikirkan dunia nanti salah. Tapi sudah tidak terlalu lah. Makanya saya lebih cenderung kepada kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian kehalusan akhlak dan budi. Tidak lagi kajian-kajian yang keras, enggak. Gitu. Termasuklah kajian kita hari ini. Nah, jadi pernyataan pada surat Al-Baqarah 183. Hei orang-orang yang beriman. Nah ini kan Allah yang ngomong kayak gini nih. Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu. Nah, seandainya saya ini Rasulullah. Seandainya Bu ya. Seketika saya membacakan firman tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Terdengar enggak sama Ibu? Terdengar. 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 Betul. Betul, ya ayyuhallazina amanu. Nyaring ya? Boleh Ibu videokan enggak apa-apa. Ini lagi bikin video juga. Tapi nanti saya share sama Ibu. Beliau ada WA-nya. Jadi aku mau ngirim ke Ustaz kami, Ustaz. Hari ini juga ada pengajian jam 10. Ya. Jadi alasan aku kan tepat. Di sini juga ada pengajian. Iya benar. Karena naik dan Yo, ini dikit orangnya. Jadi Nah jadi seketika Rasulullah mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ibu mendengar kan? dengar. Yang mau saya tanyakan sama Ibu itu, Ibu tahu enggak yang mendengar itu siapa? Orang-orang beriman. Kita yang merasa beriman. Yang pada diri Ibu itu siapa yang mendengarkan itu? Ruh. Ruh ya? Benar Bu, ruh. Santai kita. Benar. Kenapa Ibu ragu? Kenapa Ibu ragu? yang dengar biasa. Tapi yang dari malu. Jadi yang benar itu adalah ruh tadi. Coba ruh kalau ndak ada. Kalau ruh sudah keluar dari tubuh kita ini. Nggak dengar apa-apa. Telinga masih ada kan? Nggak sih. Bisa dengar nggak? Nggak berfungsi lagi. Mata masih ada. Bisa melihat nggak? Tidak ada. Lidah masih ada. Bisa ngomong nggak? Tidak ada. Otak masih ada. Bisa berpikir nggak? Tidak ada. Tubuh masih ada. Bisa bergerak nggak? Tidak. Mati kalau. Itulah pelajaran yang Allah berikan kepada kita, sederhana sekali. Tetapi yang itu pula dilupakan orang. Jadi Allah itu berbicara melalui Rasulullah kepada orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah orang yang pernah melihat Tuhan. Yang pernah mendengar suara Tuhan. Yang pernah berhadap-hadapan dengan Tuhan. Siapa dia? Tentu ruh tadi. Iya, iya. Ya kan? Nah, kalau Ibu mau lihat kisah ini, cerita ini, nanti Ibu lihat di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi Ustadz Abu Fikri kalau dia ngomong kaji, dia tidak berani ngarang. Nah, cuman kita hanya menyusun dan menyatukan ayat-ayat hadis gitu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu kan tertulis yang bunyinya begini. Wa iz akhaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hazal ghafilin. Jadi kalau diterjemahkan, ingatlah. Ingatlah. Kenapa Allah mengatakan ingatlah? Karena barang itu terjadi. Barang itu kita alami. Tapi kita lupa. Ibu masih ingat enggak waktu kita ngumpul-ngumpul dulu enggak? Waktu kita masih roh dulu. Oh, tak ada. Enggak ada. Ya? Umur 1 tahun beda. Atau mungkin ibu ketua ya, masih ingat. Enggak ingat kita. Karena kita sudah dimasukkan ke dalam dunia, dimasukkan ke dalam tubuh, dipari di hati. Roh itu di hati kita, Ibu. Udah lupa semuanya kita, Ibu. Makanya bahasanya ingatlah. Ingatlah. Jadi ingatlah seketika Tuhanmu mengeluarkan semua turunan anak Adam. Kemudian Tuhanmu meminta sumpah saksi atas diri atau ruh mereka masing-masing. Jadi seketika Allah berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Lah karena roh tadi nengok, Ya, aku cakap. dia dengar, dia berhadapan seperti saya dengan ibu hari ini, tentu dia menjawab. Jawabnya, bala syahidna. Ya, saya bersaksi. Ya, kami menyaksikan. Nah, sejak saat itu, roh itu benar-benar beriman kalau Allah itu memang ada. Tuhan itu memang ada. Karena dia beriman kepada Allah, makanya Allah memberi nama kepada semua mereka dengan nama Al-Mu'min. Jadi kalau Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu melalui Rasul, oleh sahabat ditulis di pada kitab Quran itu yang dimaksudkan adalah roh tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang ruh Ibu, ini tidak berbicara suku bangsa manapun, tidak berbicara agama manapun, pokoknya semua ruh pada waktu itu dia melihat Tuhannya. Mau orang Amerika, mau orang Cina, Arab, Palestina, Indonesia, mau agama Islam, Nasrani, Yahudi, Buddha, Konfusius, macam-macam. Semua mereka yang punya ruh, waktu itu ruhnya melihat kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita itu bersaudara. Innamal mu'minu ikhwah. Si mukmin itu bersaudara. Maksudnya para ruh itu. Nah, kita lupa itu. Mentang-mentang bangsanya lah Belanda, bangsanya Cina, bangsanya sudah Persia, agamanya sudah ini, sudah itu. Kita anggap mereka tidak saudara. Mulailah kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Padahal Allah dan Rasul ngomong, kalian itu bersaudara loh. Oleh karena kalian bersaudara, tolong jaga rasa. Jika kalian merasa enak dipuji, saudaramu juga enak dipuji. Jika kamu enak dibantu, saudaramu juga enak dibantu. Jika kamu sakit dihina dan dicaci, saudaramu juga sakit jika dihina dan dicaci. Karena ruh itu di dalam diri kita itulah rasa. Rasa diri kita itulah ruh. Jadi ibu-ibu, dasar kita beragama itu rasa tadi. Kita hendak bersahadat, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, haji sampai 10 kali. Tapi kalau tidak punya perasaan, gugur agama itu ibu. Bahkan rusak. Contoh gini, katakanlah saya bersyahadat oke, sholat rajin, sholat malam rajin, sholat duha macam rajin, puasa Nabi Daud, zakat sudah itu sedekah rajin, haji sudah belasan kali, tapi mulut saya kasar.
ngomong sama ibu-ibu ini seperti ngomong sama anak-anak. Banyak terjadi. Ngomong Masya Allah, tidak bisa kita bandingkan, Bu. Kalau sudah seperti itu, apa artinya agama bagi diri saya? Mungkin ibu sendiri akan mencibirkan. Apanya Pak Ustadz itu? Awak rajin ibadah tapi perangai model itu. Nengok Tino masih juga. Kadang-kadang ngaku bini orang misal. Rusak agama. Karena tidak punya rasa. Rasa itu tidak tajam. Rasa itu tidak dalam. Makanya kata orang tua kita tuh ngajar kita tuh sederhana, Ibu. Kalau kamu nak nyubit orang, cubit diri sendiri. Kalau sakit jangan gitu. Kalau sakit jangan cubit orang. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Kita lupakan nasihat yang paling sederhana itu. Sekedak kita baik nyakiti orang. Sekedak kita baik menzalimi orang. Sekedak kita baik nipui orang. Padahal kalau itu dibaik orang kayak kita, sakitnya bukan main. Lalu kenapa kita mengingkari semua perasaan itu? Nah, inilah kajian tasawuf, Ibu. Dia tidak jauh-jauh, cuma ke dalam. Batas ini paham, Ibu? Paham. Ibu paham? Paham. Tapi banyak yang tidak ditanya, Pak Ustaz. Udah apa-apa. Saya setuju itu dengan adanya jam 10:30 kita mulai itu kan. Saya yakin tuh kalau saya datang jam 10, saya datang jam 9:30, saya yakin nanti saya begadang di sini. Akhirnya saya datang jam 10:10 Alhamdulillah ada ibu satu orang. Kenapa? Saya mengerti kenapa ibu-ibu itu kan capek. Bangunnya aja jam berapa tadi? Jangan-jangan jam 3. Melayani suami dan anak-anak. Mungkin nyuci piring pula dan macam-macam. Terduduk sebentar langsung hilang. Langsung tidur. Pas tidur, nah ada pengajian. Nah jadi kita pahami itu. Kenapa kita paham? Karena kita punya rasa. Nah, gitu. Makanya saya katakan tadi, walaupun 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak apa-apa, kita tetap semangat. Yang penting ibu ikhlas menerima pengajiannya itu. Jadi kembali kepada cerita puasa tadi. Nah, jadi Allah melalui Rasulullah ngomong, hei orang yang beriman. Nah dia tuh ngomong kepada ruh kita itu. Kepada ruh kita. Ya, kalau ruh itu sudah beriman, Ibu. Hanya saja dia itu masih dalam kondisi 0, 0. Masih dasar. Masih 0. Makanya mukmin itu adalah nama daripada ruh di saat dia belum aktif. Nah, bagaimana bisa seperti itu, Pak Bu Fikri? Coba Ibu lihat di Al-Quran itu. Ya ayyuhallazina amanu aqimis sholaha. Ya kan? Hai orang beriman, dirikan sholat. Artinya apa? Orang beriman ini belum sholat, disuruh dirikan sholat. Itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya apa? Orang beriman ini belum berpuasa. Jadi panggilan orang beriman itu, Ibu, itu adalah panggilan bagi nama ruh yang belum berbuat apa-apa. Nah, kalau kita masuk ke pengajian umum, wah definisinya orang beriman itu panjang. Orang beriman adalah orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berbuat ini dan berbuat itu, dan mereka adalah baik. Nah, itu bukan orang beriman namanya. Itu orang yang bertakwa. Harus dibedakan. Beda lagi. Beda, Bu. Orang beriman itu namanya itu. Al-mu'min itu namanya itu. Kalau dia sudah beribadah, itu bukan orang beriman lagi, tapi sudah menjadi orang bertakwa. Makanya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, itu roh dipanggil itu, telah datang kepada kamu suatu kewajiban untuk puasa. Untuk apa itu puasa? Mudah-mudahan kamu itu. Jadi orang-orang yang aktif beribadah namanya bukan mukmin lagi, sudah mutakin. Nah, ini kan udah dapat Ibu nih satu pengetahuan. Kalau selama ini enggak, orang beriman itu adalah orang baik, yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Tidak begitu.
Orang beriman itu adalah roh dalam kondisi belum aktif. Bisa ditangkap? Bisa. Nah, inilah kalau pengajian tasawuf itu kan mendasar, Bu. Gitu. Nah, jadi bagaimana Pak Abu Fikri, misalnya saya Nasrani, saya Yahudi, saya Buddha Hindu, saya pengen puasa bersama orang Muslim. Nah, sarannya sebaiknya mereka bersyahadat dulu. Nah, kan gitu. Etikanya begitu. Oh, kami tidak mau bersyahadat, kami pengen puasa aja bareng saudara kami Muslim. Ya silakan, tidak dilarang. Ada apa-apa. Karena ada Ibu, coba buka YouTube itu. Banyak teman-teman kita dari Nasrani, dari agama-agama lain, dia berpuasa di bulan Ramadan. Iya memang. Banyak, Bu. Bahkan dia buka bersama. Bahkan dia buka semacam rumah makan, makan bersama. Saudara-saudaraku kaum muslimin, mari kita berbuka nanti malam di rumah saya. Nah, ini biasa saja. Artinya begitulah sikap toleransi orang-orang yang memahami hakikat daripada mukmin itu. Gitu. Jadi balik pada cerita kita tadi. Hei orang yang beriman, hai ruh, kan gitu tuh. Telah datang kepada kamu suatu momen, suatu waktu, suatu kewajiban untuk kamu melaksanakan as-saum. Siam itu as-saum. Artinya menahan. Menahan apa Pak Ustadz? Membelenggu. Membelenggu apa Pak Ustadz? Membelenggu setan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Mungkin ibu-ibu pernah dengar. Hadisnya begini. Iza ja'a Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun naro wa sufidatis sayatin. Pernah dengar? Pernah. Jika datang bulan Ramadan, dibukalah semua pintu surga. Betul? Ditutup pintu neraka. Betul? Dibelenggu setan. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, tapi saya minta maaf dulu kepada ibu-ibu. Nah, bukan saya menguji, tetapi untuk mempertajam. Sharing. Siapa yang membelenggu setan? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Yang bertakwa. Ibu yang lain, siapa yang membelenggu setan? Hah? Orang yang beriman. Itu benar. Tetapi tahukah orang yang beriman itu setan itu yang mana? Kan yang membelenggu setan adalah orang beriman. Tahukah orang beriman yang mana itu setan? Karena kalau tidak tahu itu setan yang mana, tidak bisa kita cari. Katakanlah begini, hai orang beriman, telah sampai kepada kamu waktu untuk kamu mengikat ayam. Harus tahu ayam dulu kan. Kalau kita tidak bisa membedakan ayam dan kambing, nanti salah tangkap. Tertangkap kambing, ini bukan ayam, ini kambing, misalnya begitu. Nah, pertanyaan saya sama-sama ibu-ibu pagi hari ini, ibu-ibu tahu tidak setan itu yang mana? Tahu, setan yang musuh kita yang nyata. Setan adalah musuh kita yang nyata. Cak mana bentuknya? Lah, bulan puasa menuju-nuju tak usah puasa, tahun depan masih ada puasa. Nampak tak, Bu? Tidak, itu ruh yang bisa. Bisikan. Sudah mendekati memang. Kalimat ibu tadi, setan adalah musuh yang nyata. Pas saya tanya, nampak tak, Bu? Tidak, berarti belum nyata juga. Kalimat Allah itu benar, Bu. Benar. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala tabudu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Aku udah ngomong kepadamu hai anak Adam, jangan menyembah setan. Sesungguhnya bagi kamu setan itu musuh yang nyata. Allah kan tidak mungkin bohong. Berarti setan itu nyata. Nyatonya seperti nyatanya kita hari ini. Ibu bisa nengok saya? Bisa. Karena saya Nyata. nyata. Saya juga bisa lihat ibu, karena ibu nyata. Nah, setan itu senyata kita inilah. Makanya saya tanya sama ibu-ibu, pernah enggak lihatnya? Mungkin perlu yang pernah. Pergerakan orang itu Enggak. Orang
Ibu dengan mata kepala ibu pernah enggak lihat setan? Dengan mata kepala ini enggak, tapi dengan roh bisa. Oh ya. Kan mata kepala itu melihat orang yang mengajak itu lah yang Perbuatannya, Ah. orang mempergandakan. Jadi begini. Perilakunya ya. Jadi begini. Orang kan bilang, jika datang bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Siapa yang membelenggu setan? Allah, kata dia kan. Nah, logikanya begini. Kalau Allah yang membelenggu setan, otomatis tidak ada kemaksiatan lagi. Ya kan? Tidak ada kriminal lagi pada bulan Ramadan itu. Nyatanya apa? Masih banyak. Bulan Ramadan bukan masih banyak, menjadi-jadi. Tambah banyak peluang. Kriminalnya menjadi-jadi, perampokan menjadi-jadi, penipuan menjadi-jadi, idak sembayangnya menjadi-jadi, idak puasa menjadi-jadi. Malahan di kalangan orang beriman. Jadi setan yang mana pula ini? Kalau setan itu Allah yang membelenggu. Ternyata setan bukan Allah yang membelenggu, tetapi orang yang beriman. Oleh karena Allah dan Rasul tahu bahwa orang beriman itu tahu kayak setan, makanya orang beriman, orang beriman, belenggu setan. Karena orang beriman itu tahu setan itu yang mana. Sayang 1000 kali sayang, setelah saya adakan survei, masih banyak juga orang yang beriman itu ternyata belum tahu dia dengan setan itu, Bu. Nah, itulah cerita kita pagi ini. Gimana, Ibu, mau enggak diperlihatkan setan? Mau. Mau. Enggak lari enggak kan? Ya, Bu ya? Tangkaplah kebat. Ya, tangkap kebat kita jual ke pasar. Sama dengan kawan saya kemarin waktu musim Covid. Kan orang udah terlalu takut dengan Covid ini, apa kata dia? Tolong ya carikan Covid cas cupak saya beli. Kamu cupai itu saya beli. Maksud dia itu bukan kesombongan, tapi untuk mewujudkan keberanian. Kita itu kalau terlalu takut, apa yang tadinya tidak terjadi, terjadi. Nah, buktinya musim Covid matinya mendadak. Satu gang tuh serempak 5. Bahkan gali kubur tuh sampai 7, 8. Saya ngalami itu, Bu, satu hari itu 7 liang yang digali oleh penggali kubur. Lalu kenapa timbul mati yang sebegitu banyak? Ya karena ketakutan yang bersangatan. Jadi efeknya itu tadi. Karena Allah itu pernah berfirman dalam sebuah diskusi, Ana inda zoni abdi bi in zona khairu fa khairu in zona saram fasaru. Aku itu hanya ngikuti persangkaan hambaku. Apa yang dia sangkakan? Itulah yang aku kasih. Aku mati nantinya. Kalau dia takut mati, sampai tidak bisa bergerak lagi, udah mati dia. Nah itu. Sisi kalau mati, itulah mati. Tambah takut, mati lagi yang lain. Akhirnya rame. Mati musim atau musim mati. Ternyata bukan rambutan bayi musim, Bu. Mati juga ada musimnya. Karena terlalu takut terhadap kematian. Padahal mati itu pasti. Iya, Bu? Ya, Ada yang tidak mati ini? mati semua. Mati semua. Menunggu waktu. Nah, jadi cerita setan itu, Bu, sebelum cerita setan, kita cerita iblis dulu. Sebelum cerita iblis, kita cerita jin dulu. Nah, mana itu jin? Nah, jadi saya ceritakan ke ibu-ibu dulu, bahwasanya di dalam surat At-Tagabun ayat 2, ada kalimat yang bunyinya begini. Walazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'malun. Itu surat At-Tagabun ayat 2. Artinya apa? Dia Allah yang menjadikan kamu-kamu. Di dalam kamu itu ada yang kafir, di dalam kamu itu ada yang beriman. Jadi orang kafir itu ada dalam dada kita, orang beriman juga ada dalam dada kita. Pertanyaannya, orang yang beriman siapa, Pak Ustadz? Nah, tadi kan diceritakan. Orang beriman adalah ruh. Ada dalam dada kita. Di mana tempatnya, lokasinya? Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu itu namanya mukmin. Nah, kafir di mana, Pak Ustadz? Di mana? Sebelum saya cerita kafir, saya tarik dulu ceritanya jauh-jauh. Kita cerita asal muasal dulu.
Nah, dahulu Bang Haji Roma Irama itu pernah menciptakan lagu sebujur bangkai ya. Tapi sebelum itu dia cerita tentang kesombongan, lagu kesombongan. Mentang-mentang kamu kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Pernah itu? Pernah dengar lagu itu? Itu dia. Jadi sebelum lagu itu beliau nyanyikan, beliau baca ayat, Ibu. Ingat enggak Ibu ayatnya? Ini ayat begini. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yahruju mim baini sulbi wa taraib. Hendaklah manusia itu, kata beliau kan, memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia itu kami jadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Nah, itulah ayat yang dibaca Roma Irama sebelum nyanyi itu. Ibu masih ingat enggak itu? Ada baca ayat dulu dia kan? Ya. Nah, itulah ayatnya. Jadi, hendaklah manusia itu memperhatikan, memikirkan, mempelajari. Ingat ya, hendaklah manusia. Hendaklah manusia memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia dijadikan dari air sulbi. Kalau bahasa kita orang pasarnya dari air mani, Bu. Tentu air mani laki-laki. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad ngomongnya gitu. Kalau zaman sekarang pasti dipelajari oleh mahasiswa kedokteran. Apa yang dia pelajari? Yang dia pelajari itu adalah ya diambil air itu. Diambil air itu, dibawa ke laboratorium, dilihatnya di mikroskop, ternyata terdapat jutaan ekor makhluk hidup. Dengan mata kepala ini tidak kelihatan Ibu, dengan mikroskop nampak. Nah, setelah dilihat satu, itu makhluk itu kepalanya cat telur ayam. Badannya panjang, ada ekor cambuk. Nah, itu yang ada di dalam airnya laki-laki. Jumlahnya jutaan ekor. Diberilah nama oleh para ahli spermatozoa. Pernah dengar di sekolah? Pernah di SMP dulu. Jadi seketika dia dipancarkan oleh ayah kita ke dalam rahmi ibu, dia sudah hidup, dia sudah bernapas, dia sudah berjalan, dia sudah berlari, dia sudah berkembang dalam rahim perempuan. Artinya dia sudah hidup kan? Sudah hidup kan? Sudah. Padahal rohnya belum masuk. Pernahkah kita tanyakan siapakah yang hidup di dalam tubuh mungil itu? Padahal rohnya belum masuk. Tuh. Masuk setelah 4 bulan. Ya. Ibu nangkap batasin. Lengkap. Dia sudah hidup, dia sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Padahal pada waktu itu roh belum ditiupkan. Siapakah yang ada dalam tubuh mungil itu? Yang dia hidup. Jadi yang hidup dalam tubuh mungil itu, itulah yang disebut dengan an-nasu. Dalam bahasa kita manusia. Makanya kalimatnya, hendaklah manusia itu memperhatikan, memikirkan, mempelajari. Nyo tu kami buat dari apa? Nyo tu kami buat dari air. Artinya Ibu, kita ini bukan manusia loh. Kita kan datang dari Allah. Kan kita udah sepakat tadi, kita adalah ruh. Datang dari Allah. Kalau habis tugas kita, sampai ajal kita akan kembali kepada Allah. Itu kita. Ternyata manusia itu bukan kita, Ibu. Batas ini, nangkap? Ada bedanya? Ada kan? Jadi yang manusia itu terbuat dari air. Namanya spermatozoa. Kalau bahasa Indonesianya hewan sperma. Kalau kasarnya binatang sperma. Makanya Nabi Muhammad mengatakan al-insanu hayawan manatik. Manusia itu binatang yang pacak ngomong. Makanya orang ahli sosiologi mengatakan
The human zone politiken. Pernah dengar? Manusia itu adalah binatang yang pacak berpolitik. Itulah manusia. Kalau dalam bahasa kitanya, nah ini dia nih. Jasad ini. Tubuh ini. Casing ini. Itu harus jelas, Ibu. Harus jelas bedanya itu. Sudah mulai nampak bedanya? Nah, ini kita belum cerita diri kita loh. Belum cerita tentang ruh ini, tentang mukmin tadi belum. Nah, jadi setelah usianya 4 bulan 10 hari, barulah ditiupkan ruh. Barulah didatangkan kita tadi. Kita dibawa oleh malaikat petugas dari tempat asal namanya Baitullah Hakikat, masuk ke dunia, masuk ke dalam kandungan mak kita. Maaf Ibu, ini kita mengaji. Ibu tahu malaikat itu membawa ruh pada tubuh Ibu di mana? Bukan. Malaikat tadi membawa ruh itu, tubuh kita kan sudah berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan mak itu. Ya kan? Waktu 4 bulan 9 hari ruhnya belum ditiup. 4 bulan 10 hari baru ditiup. Jadi malaikat membawa ruh itu dari Baitullah masuk ke dunia, masuk ke ibu dulu, belum masuk ke badan kita belum, karena kita kan kandungan. Maaf Ibu ya, dia masuk itu di tempat itu, Bu. Di tempat itu. Nah, kemudian dia masuk ke dalam tubuh Ibu. Dia masukkanlah ruh itu di ubun-ubun. Tahu Bu ubun-ubun? Terus masuk ke hati. Itulah perjalanan ruh tadi. Perjalanan diri kita yang sebenarnya diri. Perjalanan mukmin tadi. Setelah dia masuk, artinya dia dipenjara oleh Tuhannya di dalam tubuh badan jasad. Jasad siapa? Jasad manusia. Ya. Jadi ruh tadi dipenjara, disimpan atau ditanamkan oleh Allah di dalam tubuh manusia. Ruh itu kan kita tuh. Manusia bukan kita, tapi casing kita. Bisa ditangkap? Bisa. Pertanyaannya, manusia itu kalau kepalanya cak telur ayam, badannya panjang, ekor cambuk, itu kan fisiknya juga tuh Bu. Ya. Tapi yang hidup dalam fisik mungil itu, yang namanya an-nasu atau manusia, itu terbuat dari apa? Kalau Ustadz Abu Fikri tidak tahu itu terbuat dari apa, tapi Rasul yang tahu. Makanya beliau mengatakan an-nasiru. Itu yang disebut nutfah, benar. Aku rahasianya. Aku yang tahu rahasianya, kata Rasul. Jadi katanya spermatozoa itu walaupun dia kecil, tidak bisa kelihatan dengan mata, tapi dia zohir itu. Buktinya dengan mikroskop bisa. Tetapi yang hidup sebagai ruhnya spermatozoa, yang namanya an-nasu, yang namanya manusia tadi, itu terbuat dari 4 anasir. An-nasiru itu artinya akulah tahu rahasianya. Pertama kali an-nasir angin. Nah, ini agak panjang kita. An-nasir angin ini namanya roh rehan. Boleh Ibu catat, enggak apa-apa. Kalau Ibu tidak bisa mencatat, ada video yang nanti saya bagi sama Ibu. An-nasir angin itu namanya roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan, dak pacak nengok orang kayo, dak pacak nengok orang pintar, dak pacak nengok orang berhasil, dia iri dengki. Busuk hati. Manusia itu seperti itu, Bu. Makanya kita perlu kenal manusia itu siapa. Kita tidak cerita orang lain. Yang kedua, an-nasir air. Namanya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Artinya nak pintar, pintarnya itulah.
Padek-padeknya itulah, benar-benarnya itulah. Pokoknya nyolah galau-galau, orang tidak. Fir'aun tuh. Yang ketiga, manusia itu terbuat dari anasir tanah. Namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Ibu ingat tak waktu kecil-kecil dulu, ayahnya ibu bawa duku 2 kilo. Nah, tolong bagikan ke adik-adik. Kan kita bagi itu. Pertanyaan saya, siapa yang banyak dapat? Yang tukang bagi. Tukang bagi ya. Itu pun juga adik meleng dikit diambil. Padahal sudah dapat. Kenapa kita masih ngambil juga? Itu menunjukkan bahwa sifat pantang kurang itu memang ada. Yang keempat, anasir api. Manusia itu terbuat dari anasir api. Namanya roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung. Pantang tersinggung. Tersinggung, ngamuk, cak api itulah. Ibu ingat, itu bukan sifat kita, Bu. Sifat siapa? Sifat manusia. Ini yang tidak diketahui lagi oleh orang ke zaman. Kalau kita tahu, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, bukan sifat kita, ngapain kita pakai tiap hari ini? Jangan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. 11 tahun tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, ngajari ilmu inilah. Nabi Muhammad itu waktu jadi Rasul tidak langsung diajar sholat, Ibu. 11 tahun lamanya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Ya diajar itu ilmu hakikat. Ilmu tasawuf yang saya sampaikan hari ini. Supaya jelas. Hati-hati loh. Itu pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah bukan sifat kamu loh. Jangan kamu pakai ya. Ya Rasulullah. Itu pelajaran dulu. Di kini, karena kita tidak bisa membedakan mana yang kita, mana yang manusia, mana yang diri kita sendiri, mana yang diri yang lain, mana yang sifat kita, mana yang sifat manusia, tidak tahu lagi. Akhirnya kita kira itu sifat kita juga. Kita pakai. Cak saya nih, Bu, kalau ada profesor, doktor, master, sarjana agama duduk di sini, dengar saya ceramah, kalau dia tidak kuat, iri dia dengan saya. Dari mana Bapak itu dapat? Bagaimana dia bisa begini? Kenapa timbul? Karena pantang kerendahan. Dia pikir dengan pangkat-pangkat tadi dia harus mutlak tinggi. Ya belum tentu juga, walaupun ada gitu. Nah. Jadi jangan dikira orang tidak sekolah tidak tahu. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tamatan sekolah apa dia? Nabi Muhammad kelas berapa? Para wali-wali tidak sekolah. Aulia Anbiya tidak ada sekolah. Tapi kenapa dia tahu? Karena dia memberitahu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ibu-ibu walaupun udah tua kayak gini, walaupun mungkin tidak sekolah misal Bu ya, ibu akan tahu kalau ibu mau tahu. Allah kan cuma minta baik. Ngapo? Nak bertanya? Yo ya Allah. Pasti ada jawabannya. Ngapo? Minta petunjuk? Yo, ada petunjuk. Nanyo dan enggak minta petunjuk dan enggak, diam baik Tuhan. Makanya keliru saja gitu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, sifat manusia tadi pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, karena anasir pembuatan tubuhnya tadi terbuat dari anasir itu. Makanya sifatnya itu. Nah, sekarang saya tingkatkan lagi. Digabung 4 sifat ini, Bu. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah digabung. Maka muncul 10 sifat. Ajib itu suka muji-muji diri. Ria. Ya. Ajib, ria. Takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. Jadi 10 penyakit hati ini bermula dari 4 sifat tadi. 10 tambah 4 sama dengan 14. Maka muncul 3 sifat.
benci, dendam, menghancurkan. Jadi 17 sifat manusia harus dilawan oleh mukmin tadi dengan 17 rakaat sehari semalam. Itu makanya wajib sholat itu biar kamu tuh tidak jadi orang itu, kata Tuhan. Itu. Benci, dendam. Tadi Muncul 3, benci, dendam. benci, dendam, menghancurkan Menghancur. atau membunuh. Gitu. Itu sifat siapa, Bu? Manusia. Sifat manusia. Sudah. Sekarang saya ajak Ibu melirik kepada surat An-Nas. Surat An-Nas itu nyeritakan inilah. Tapi sebelum saya ajak Ibu melirik kepada surat An-Nas, saya tanya Ibu dulu. Ibu-ibu pernah enggak nengok manusia? Pernah. Pernah. Di mana, Bu? Ini manusia. Itu. Jadi sebenarnya begini, Bu. MANUSIA, manusia, itu namanya. Kalau yang cantik-cantik kok, itu tubuhnya. Manusianya di mana? Baru lagi. Manusia itu tersembunyi di balik tubuh, tersembunyi di balik nama, disimpan oleh Tuhan dalam jantung. Nah, ada kamarnya dia tuh. Kalau mukmin tadi di mana? Di hati. Kalau manusia di mana? Di jantung. Jadi tubuh ini sudah punya negeri masing-masing. Itu. Akibatnya apa? Tiap detik, tiap menit, tiap jam dia berperang. Dia berperang. Itu yang disebut dengan peperangan pada diri. Kita tidak cerita perang di luar, Ibu. Itu. Jadi surah An-Nas, coba saya bacakan. Ibu bacakan, saya terjemahkan. Surah An-Nas 1. Qul a'u. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Terus Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Terus stop. Min syaril waswasil khannas. Artinya daripada sifat waswas. Daripada sifat waswas. Ibu tahu sifat waswas itu apa? Tahu. Yang 17 macam tadi. Dah? Lanjut. Min syaril waswasil khannas. Stop. Sifat was-was itu ada dalam dada manusia. Ada dalam dada ibu-ibu, ada dalam dada saya. Semua kita itu punya sifat itu. 17 tadi. Tahu sumbernya dari mana? Hati. Lanjutkan ayatnya. Minal? Itu dia. Sifat was-was itu adalah 17 macam, ya. Ada di dalam dada, sumbernya daripada jin dan manusia. Ibu sudah tahu kan manusia tadi ada di dalam jantung. Nah, tinggallah sifatnya yang 17 ini. Sifat ini dia ada, dia terasa, dia tersembunyi. Dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan jin. Nah, itu dia. Apa namanya? Jin. Karena dia menyertai gitu, namanya jin korin. Pernah dengar itu? Pernah. Itulah dia. Jadi seketika ibu iri dengan tetangga beli mobil baru. Nah, itu hati-hati, Bu. Itu namanya jin sedang mengamuk. Ya, jin korin sedang mengamuk. Apa pula yang beli mobil? Cak kayunya cak ini. Padahal ada urusannya gitu. Duitnya duit dia. Usaha dia. Lalu persoalannya ada apa dengan kita? Kalau udah tahan lagi jin kalau ngamuknya mencari jamaah. Tahu cari jamaah? Cari kawan. Hoi, ngapo? Pak, bapak sebelah itu cak padeknya, cak kayunya. Beli mobil terus.
Yang mana? Itulah baru perlu mobil. Ya kata orang itu kebetulan orang itu orang baik. Lah biarlah bu, yang belikan duit dia. Bukan duit kita. Ngapain kita yang susah-susah? Biarin aja dia beli mobil bu. Wah tidak. Siapa tahu itu duit maling gitu. Oke lah. Kalau maling apa urusannya dengan ibu? Tahu apa yang terjadi bu? Tambah sakit hatinya. Tambah ngamuk jin dari. Jadi seketika dia sudah menyuarakan suara, mengatakan kata kedengkian, keiriannya tadi bu, itu sudah berubah nama, tidak jin lagi. Berubah jadi iblis yang berbisik-bisik. Ya kan? Nah, akhirnya udah tahan lagi dia bu. Nyo kasih tahu ke anaknya, nak kau beli paku yang panjang-panjang segini. Untuk apa bu? Kau beli bay. Berapa? 1/2 kilo. Nah, kau duit. Sudah, rupanya ibu tadi sudah nyiapkan papan. Cak 2 buah. Di pakunya bu. Tak, tak. Apa katanya ke anaknya? Jam 3, subuh-subuh. Sudah bersaur. Nak, kau letakkan papan kau di bawah mobil ibu itu. Allah, jangannya. Iya. Lah jangan mah, tak boleh itu, salah itu. Kau jangan banyak cerita. Letakkan baik. Karena anak kecil dipasangnya bu. Nah tahunnya nih bu ini kelak nak sholat subuh, nak pergi ke masjid takwa misalnya kan. Nah, mulailah kita ngintip dari jendela. Kapanlah ibu tuh naik mobil? Kapanlah? Mobil. Pas naik mobil, pas dipanaskan mesin, nah dia nak nengok apa yang terjadi. Tahu-tahu pas mobil itu bilang pus kempes. Apa kata yang masang tadi? Alhamdulillah. Makan kayak kau kuat. Sebegitu bencinya dengan orang yang punya mobil. Padahal tidak ada masalah orang itu. Beli dengan duit dia. Dia tidak bangga-banggaan. Kenapa kita yang sakit hati? Kenapa kita sampai menganiaya? Sampai kita melakukan kesalahan seperti itu. Kata Rasulullah, itulah yang setan. Nah itu dia nah. Tahu? Dari jin dia menjadi iblis, yang ngecek-ngecek, kemudian dia wujudkan dalam bentuk perlakuan, makanya itulah setan. Maka benarlah Allah dan Rasul. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala tabudu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aku sudah jelaskan kepada Muhammad Adam, jangan diikuti setan, jangan diikuti perasaan buruk di hati itu. Ujung-ujungnya kelak kamu jadi setan yang nyata. Itulah setan bu. Siapa setan? Setan tuh kita tulah. Kapan? Seketika hati yang buruk, rasa yang buruk ini kita lampiaskan untuk perbuatan. Itulah setan. Makanya Tuhan katakan telah datang kepada kamu hai orang beriman. Nah, roh tadi untuk kamu membelenggu setan. Jadi roh inilah yang mengendalikan dia tuh. Dia kan di jantung tuh. Jangan dibiarkan kendak dia tuh. Roh inilah yang menahannya, mengendalikannya. Tapi apa boleh buat ruh ini tidak perlu kenal dengan Allah, tidak perlu kenal dengan Rasul. Akhirnya jadi budak setan. Jadi penyembah setan. Disuruh setan masang paku, dipasangnya, meledak. Riang dia nengok orang susah. SMS bu ya? Iya. SMS senang. Senang melihat orang susah. Susah melihat Orang senang. SMS. Itu setan. Wajar kalau Allah suruh, hai orang beriman, hai ruh, telah datang kepada kamu suatu masa untuk kamu membelenggu setan. Maksudnya, melaki latihan sebulan ini, jangan menggunjing, jangan mengupek, jangan mengicu, jangan iri dengki, jangan menganiaya orang. Sebulan baik kata Allah. Kalau kamu pacak sebulan ini seperti itu, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Itulah makna puasa di bulan Ramadan. Gitu ibu. Ya? Iya. Kalau kita bersaur, sudah itu pagi-pagi tidak makan, tidak minum sampai petang, mengupek laju juga. Tahu mengupek bu? Bagunjing laju juga. Mengicu laju juga. Iri dengki laju juga. Itu artinya apa? Ini yang dikatakan Nabi, alangkah banyaknya orang berpuasa, orang yang menahan, orang yang membelenggu setan, tidak berhasil. Yang nyodape hanya
lapar dan haus saja. Sementara setannya jalan terus. Itu maksud hadis itu. Paham Ibu? Paham. Nah, enak belajar seperti ini? Berarti betul lah Ustaz, kalau kita berdoa itu karena tidak bisa bahasa Arab kan, ya Allah, berilah kami kemudahan dalam beribadah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari sifat iri, dengki, khianat, tamak, dan loba, angkuh, dan sombong, riya, dan takabur, hasad, dan hasud. Ya. Berarti benar. Artinya itu tadi. Bahkan perintah, kul, katakan, ungkapkan, nyatakan, realisasikan bahwa kamu berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Bagaimana cara berlindung? Itu mungkin pada session berikutnya saya jelaskan. Kalau tidak berlindung Ibu, kita akan menjadi budak setan. Ya. Cak mana cara berlindungnya Pak Ustadz? Insya Allah kapan ketemu lagi, saya akan ceritakan. Ini saya janji Ibu ya. Bagaimana Pak Ustadz? Ada yang tidak datang. Nah ini yang saya katakan sama Ibu tadi. Ini rezeki. Tidak semua orang harus dapat. Siapa yang datang itu yang dapat rezekinya. Untunglah ada video. Ibu bisa bagikan dengan yang tidak datang. Ini pengajian kami waktu dengan Pak Ustadz Abu Fikri. Nah jadi itu memang sedikit Ibu agak rumit, agak nyelimet. Tapi kalau pelan-pelan kita tak tangkap. Boleh bertanya Ustaz? Jadi saya tutup dulu videonya Bu ya. Jadi begitulah saudara-saudaraku penonton video pengajian saya dengan ibu-ibu, saya anggap sudah selesai karena masuk pada processing tanya jawab. Jadi untuk video saya tutup dulu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.